Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu kasus yang nampak sederhana tapi rumit, di mana seorang ayah meninggal dunia, ia meninggalkan wasiat bahwa anak perempuannya diberi sebidang tanah. Namun muncul perdebatan dari para ahli waris. Dua anak laki-laki setuju terhadap wasiat tersebut. Tapi anak perempuan menolak dengan alasan bahwa ayahnya muslim, sedangkan yang diberi wasiat ini non-muslim. Nah, disinilah muncul pertanyaan jadi menarik. Apakah kasus ini masuk dalam ranah lembaga hukum waris, lembaga hukum wasiat, atau lembaga hukum wasiat wajibah? Mari kita bedah satu persatu dengan berbasis pada Al-Quran dan hadis dan kompilasi hukum Islam. Pertama, lembaga hukum waris. Nah, berdasarkan pasal 176, 193 kompilasi hukum Islam, ahli waris yang sah itu terdiri dari anak kandung, orang tua, pasangan, dan kerabat tertentu. Nah, berdasarkan hukum syariah, bahwa pembagian warisan otomatis berlaku setelah pewaris meninggal. Tidak bisa diubah, kecuali ada hibah semasa hidup, ada hadiah semasa hidup, tentunya tidak bertentangan dengan hukum ya. Misalnya bagiannya tidak boleh melebihi sepertiga. Atau salah satu pewaris itu terhalang pewarisannya atas dasar keluar dari Islam. Seperti dalam hadis Nabi SAW, la yarisul muslimul kafiro wala yurisul kafirul muslimah. Artinya, seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, warisan berlaku untuk ahli waris yang sah, tidak bisa untuk pihak lain dan tidak tergantung kehendak pewaris. Demi hukum, maka dia harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Berikutnya, lembaga hukum wasiat. Ya, dalam kasus ini, karena pewaris memberikan wasiat kepada salah satu anak perempuannya yang non-muslim tadi saat masih hidup tanpa melalui pengadilan, maka ini termasuk ke dalam kategori wasiat biasa atau ikhtiariah. Hal ini secara normatif ditertuang dalam pasal 195 ayat 3 kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa wasiat hanya dapat diberikan kepada orang atau lembaga di luar ahli waris. Adapun ciri-cirinya lahir dari kehendak pribadi sukarela si pemberi wasiat, berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia, dan tidak melalui penetapan pengadilan. Kemudian nilai maksimalnya sepertiga dari harta peninggalan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ahli waris setuju? Apakah bisa membuat surat perdamaian? Dan bentuknya apakah bisa dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik di hadapan notaris? Ya, idealnya harus di hadapan notaris supaya memiliki kekuatan pembuktian yang otentik bila mana terjadi persoalan di kemudian hari. Akan tetapi pembentukannya atau pembuatannya dalam bentuk akta di bawah tangan juga diperbolehkan karena ketentuan pasal 195 ayat 1 kompilasi hukum Islam menyediakan juga membolehkan surat perdamaian tersebut dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dengan catatan dibuat di hadapan minimal 2 orang saksi, baik bentuknya secara lisan ataupun tertulis, dan tentunya memenuhi syarat sah perjanjian 1320, yaitu sepakat. Tidak boleh ada hilaf, paksaan, penipuan, dan misbrout omstedigheden atau penyalahgunaan keadaan. Kemudian objeknya jelas, di situ tertera seluas bidang tanah 200 meter persegi, lokasinya di mana dan seterusnya. Kemudian kausa yang halal, artinya di sini bahwa tujuan pewasiatan itu tidak boleh dilakukan untuk modus operandi mengaburkan bagian ahli waris yang lain. Berikutnya, bagiannya tidak boleh melebihi sepertiga bagian, kecuali boleh lebih atas dasar persetujuan para ahli waris yang lain. Pertanyaan berikutnya, jika salah satu ahli waris menolak, menilai wasiat itu tidak sah karena penerimanya non-muslim, maka jalur penyelesaiannya adalah melalui pengadilan. Dalam hal inilah dapat dimanfaatkan lembaga hukum wasiat wajibah, sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat 2, yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujui lebih dari itu. Hal ini juga terdapat banyak jurisprudensi yang memberikan wasiat wajibah sebesar sepertiga maksimal dari harta peninggalan pemberi wasiat. Dan para fuqaha, baik Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, yaitu wasiat dari muslim ke non-muslim itu diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah ya, ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullah anil lazina lam yuqatilukum fiddin. Bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Artinya, pemberian kepada non-muslim bukan dilarang, tetapi harus melalui mekanisme hukum yang adil, salah satunya melalui lembaga wasiat wajibah. Tentunya, selain berdasarkan pada ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 2, harus didasarkan pada syarat sah kesepakatan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
Nah, dari rangkaian tadi, maka kita dapat memberikan penguatan argumentasi untuk bisa membedakan lembaga hukum warisan, wasiat biasa, ikhtiariah tadi, dan lembaga hukum wasiat wajibah. Dalam hal ini kita bisa menggunakan pendekatan teori kontras, gelombang, dan arena. Lembaga hukum warisan secara kontras, warisan berasal pada batas legal yang sangat tegas. Hanya ahli waris yang memenuhi syarat agama dan nasab yang berhak menerima bagian harta yang ditinggalkan. Ini jelas dibedakan dari wasiat yang bersifat pemberian kehendak pribadi. Kemudian dari sisi gelombang, warisan mulai berlaku secara otomatis setelah pewaris meninggal dan pembagiannya mengikuti aturan tetap faraid. Misalnya bagian anak laki dan perempuan berbanding 2:1. Kemudian dari sisi arena, warisan terjadi dalam arena keluarga dan norma agama. Pengadilan hanya menegaskan pembagian sesuai ketentuan faraid yang sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian lembaga hukum wasiat dari sisi kontras, wasiat bisa berasal dari kehendak pribadi pewaris yang sukarela, bukan dari hukum yang otomatis berlaku sebagaimana lembaga hukum warisan. Dari sisi gelombang, wasiat lahir dari tahap kehendak hidup pewaris, kemudian berlaku setelah pewaris wafat, tetapi tidak otomatis menjadi bagian waris, melainkan pemberian kehendak pribadi. Kemudian berikutnya dari arena, wasiat biasa atau ikhtiariah tadi adalah arena pribadi pewaris. Hak privilege yang diberikan oleh Allah kepada si pewaris. Berikutnya lembaga hukum wasiat wajibah. Secara kontras, wasiat wajibah merupakan pengembangan dari hukum wasiat biasa atau wasiat ikhtiariah. Bedanya, wasiat wajibah dilakukan atau ditetapkan oleh hukum melalui pengadilan. Nah, berikutnya secara gelombang, ya, wasiat wajibah ini tidak langsung muncul dari kehendak pribadi, tetapi melalui putusan pengadilan yang menetapkannya sebagai kewajiban hukum sesuai syariat dan prinsip keadilan. Dari sisi arena, wasiat wajibah beroperasi dalam arena institusi negara, dalam hal ini lembaga peradilan dan hakim yang menetapkan, bukan dari kehendak pribadi. Nah, di mana norma hukum dikonfrontasikan dengan situasi sosial konkret untuk menghasilkan keputusan yang adil. Nah, sebagai catatan penting, wasiat bukan sekedar catatan terakhir, tetapi amanah yang wajib dihormati. Dalam hukum Islam, wasiat menempati posisi sebelum warisan, karena pelaksanaannya menjadi syarat sah pembagian harta peninggalan, sebagaimana ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 176 yang menegaskan urutan pertama biaya pemakaman, pelunasan hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat, baru setelah itu pembagian warisan. Maka patuhilah wasiat, karena jika tidak, yang diabaikan bukan hanya sekedar kehendak pewaris, tetapi juga tatanan hukum ketika wasiat diabaikan. Maka akan timbul sengketa dan ketidakpastian hukum di antara para ahli waris. Kemudian pengabaian terhadap niat baik pewaris menjadi terhalang. Dan pihak yang seharusnya menerima menjadi tertunda bahkan terhapus. Wasiat adalah jembatan kasih yang menghubungkan hidup dan kematian, niat dan pelaksanaan dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.